Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Ayahmu, Xiaoyan, mendengar bisikan Nanfu. Pada dua kata terakhir, pikirannya seperti sambaran petir, tanpa peringatan apapun, lengannya tiba-tiba terbakar, dan dia melihat Xiaoyan melelehkan daging dan darahnya hidup-hidup, memperlihatkan tulang putih di bawah daging, dan di tulang putih, ada nama tertulis di atasnya. Chen Xianyu, siapa dia? Xiaoyan memeluk kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan permaisuri berdiri, berjongkok, dan meletakkan tangannya di kepala Xiaoyan. Saya melihat mata Xiaoyan, dan seluruh orang pingsan. Di masa lalu, permaisuri sedikit mengernyit, menatap Xiaoyan yang pingsan. Chen Xianyuan sepertinya telah meninggalkan niat awalnya, mungkin karena dia ingin membuat dunia Xiaoyan tidak memiliki ingatan yang menjadi miliknya mulai sekarang, dan dia tidak ingin menjadi ikatan Xiaoyan. Tapi dia masih meremehkan Xiaoyan, dia tidak peduli dengan cara makhluk hidup, tetapi akan menjadi belenggunya. Bing Yutu melihat rasa sakit dan peradangan, dia benar-benar menyingkirkan giginya dan melunak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih mencintai tuan kecil itu. Suara kelinci Giok Es berbicara, seolah-olah permaisuri anak dan Ye Beijing sama-sama menatapnya. Apa yang terjadi padanya dan tuan kecilmu, bisakah kamu memberitahuku secara detail? Permaisuri kemudian bertanya, apa yang ingin Anda ketahui, apa yang Anda inginkan? Tuan kecil sangat mencintainya, tetapi tuan kecil telah lama jatuh, tetapi dia telah meninggalkan jejak sisa jiwa yang menunggunya. Baru setelah dia datang ke alam sejati Suanyin, tuan kecil itu akhirnya mendedikasikan kekuatan jiwanya yang tersisa dan memberinya semua Qiyun kepada kelinci es, dan tampaknya tidak sebahagia sebelumnya, ia kehilangan pemiliknya, seolah-olah tidak memiliki jiwa, itu umumnya adalah cerita yang sangat menyentuh, dan itu bisa dianggap sebagai janda yang mulia, dan itu bisa memenuhi keinginan lama hidup ini. Permaisuri tidak menyesal. Permaisuri mengangguk sedikit, apalagi yang telah mereka lakukan. Tidak? Ye Beijing tampaknya tidak puas dengan jawaban ini, dan belum mendengar apa yang ingin dia dengar. Kelinci es tidak tahu apa yang dimaksud Ye Beijing, jadi dia langsung terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Misalnya, apakah mereka pernah melakukan sesuatu tanpa pakaian? Tentu saja, ada hal seperti itu. Apakah ada hal aneh yang tidak perlu dikawinkan oleh manusia atau binatang buas? Kelinci es tampaknya berpikir bahwa tidak ada yang istimewa tentang hal seperti itu. Itu adalah binatang buas, jadi tidak memiliki keinginan yang unik untuk manusia, dan itu menjijikkan, jadi biarkan gadis hantu wanita itu tidur. Kata Ye Beijing dengan marah. Ketika kelinci es mendengar ini, dia segera melihatnya dengan tidak ramah. Ye Beijing memamerkan giginya dan meraung rendah, jangan marah, saya tidak punya niat jahat, hanya sedikit tidak mau. Bagaimana permaisuri bernama Chen Xianyuan ini lebih baik darimu? Ye Beijing segera menoleh untuk melihat permaisuri, dan permaisuri itu berjongkok di samping Xiaoyan yang tidak sadarkan diri, diam, perasaan di antara orang-orang tidak sepenuhnya diukur dengan kecantikan. Saya belum melihatnya, tetapi apakah menurut Anda buruk untuk bisa menjadi wanita yang pernah Anda cintai? Permaisuri berkata perlahan, dan kemudian memperbaiki tubuh Xiaoyan yang terluka. Dia tidak menyangka bahwa kemunculan kelinci es akan membawa rangsangan yang begitu kuat bagi Xiaoyan, berpikir bahwa ini akan menjadi plotnya, tetapi dia tidak menyangka Chen Xianyuan yang sudah meninggal menjadi sentimen yang tidak bisa dia lepaskan. Jika dia memiliki belenggu di hatinya, dia akan berhenti pada tipe keempat dan tidak akan bisa menerobos ke tipe kelima. Keadaan pikiran adalah menghapus semua belenggu dan keengganan di dalam hati, dan hanya dengan cara ini kita bisa menjadi kohesif. Ye Beijing juga mengangguk sedikit dan berkata, pada kenyataannya, dia seharusnya tidak menghapus ingatannya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Sejauh yang saya tahu, dia juga wanita yang sangat pintar, bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu? Mata permaisuri berbinar karena terkejut, dan dia bergumam karena alasan yang benar-benar tidak bisa dia pahami, kecuali permaisuri melakukannya, dan ada alasan tersembunyi. Permaisuri merenung dan kemudian mengalihkan pandangannya ke peta es, kamu tahu mengapa, kan? Tatapan tiba-tiba pada kelinci es tampak sedikit bingung, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan permaisuri. Permaisuri harus memiliki rencana dan pengaturannya.
Setidaknya untuk saat ini, tampaknya itu tidak akan menjadi plot untuk mengurangi peradangan dan dengan sengaja menghapusnya, dan ingatannya sebenarnya sulit untuk dilepaskan. Entah untuk memberikan keadaan pikiran anti-inflamasi, atau menggunakan ini untuk membuat anti-inflamasi memiliki iblis dan membangkitkannya. Permaisuri tidak menghindar dari kelinci es, dia mengatakannya dengan sengaja, hanya untuk melihat bagaimana kelinci es akan bereaksi, tetapi yang terakhir tampaknya lebih bodoh dari yang dia kira. Mata pintar itu sepertinya tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan permaisuri. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menutupi kepalanya dan bangun. Anda baru saja pingsan, dan ketika Anda membuka mata, Anda melihat permaisuri dan Ye Beijing. Xiao Yan mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Rasa sakit seperti itu telah muncul beberapa kali. Setelah setiap kali, saya hanya ingat sakit kepala, tetapi saya tidak ingat mengapa Anda memiliki ikatan di hati Anda. Tapi sekarang Anda tidak perlu terlalu berpikir untuk menyerahkannya kepada saya untuk menyelidiki. Namanya adalah Ice Rabbit. Perjalanan ini bersamamu, permaisuri segera berbicara, dan kemudian berinisiatif untuk mengarahkan pandangan Xiao Yan ke Bing Yun. Kelinci Bing kelinci adalah nama yang akrab, Xiao Yan berpikir lagi, itu hanya binatang ajaib, jangan kaget, Long Yi sudah tiba di rumah Xiao. Kembali dan bersiaplah untuk berangkat sesegera mungkin. Permaisuri berbicara lagi, nadanya memburuk, menyela pikiran Xiao Yan dan menyuruhnya untuk tidak jatuh ke dalam ingatan lagi. Di antara mereka, mata Xiao Yan agak aneh, tetapi kata-kata permaisuri masih bisa membuat Xiao Yan menenangkan pikirannya, menarik kembali pikirannya dan berdiri dan mengangguk sedikit. Ye Beijing tidak banyak bicara di samping, dia hanya diam-diam mengamati semua keanehan yang baru saja terjadi. Dengan IQ-nya, seharusnya butuh waktu untuk mengetahuinya. Xiao Yan segera membawa Ye Beijing di belakangnya dan bergoyang, dan kelinci Bing Yun, yang masih bisa mengibaskan ekornya ketika dia berjalan, meninggalkan paviliun Qianji. Melihat ke belakang Xiao Yan pergi, permaisuri segera menulis catatan dengan pena dan tinta, melihat penyelidikan alam sejati Suanyin, dan semua yang terjadi setelah Xiao Yan pergi, dan bagaimana situasi di alam sejati Suanyin sekarang. Apakah permaisuri telah menghilang sepenuhnya, dan apakah ada kemungkinan kelahiran kembali? Permaisuri menulis sebuah catatan, segera menggulungnya, dan para pelayan mengambilnya dan mengirimkannya, dan isi catatan itu menyebar dengan cepat. Dan jaringan informasi yang diatur oleh permaisuri berada di luar nafas ilahi, dan kemunculan area misterius ini juga buruk bagi pasukan Sensi dibandingkan dengan invasi Taixu. Hasilnya tak terhitung. Di Xiao Mansion, wajah Long Yi penuh kebahagiaan, dan senyumnya menjadi lebih konyol ketika dia melihat Xiao Yan. Ayah tidak hanya mudah dikembalikan hadiah bulan yang mengawal Cailin juga kembali, semua orang berkumpul di Xiao Mansion, dengan mudah Xiao Yan menepuk pundaknya, dan kemudian kedua pria itu saling berpelukan. Belum lama sejak aku melihat Long Yi, kamu menjadi sangat kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.